Halo teman-teman, sekarang kita lanjut membuat rangkaian high pass filter atau tapis lolos atas menggunakan aplikasi Proteus. Tentu saja teman-teman sudah tahu komponen yang digunakan. Nanti V outputnya kita ambil di titik itu. Kemudian kita ambil sinyal generator sinusoidal seperti itu. Saya ingin dengan frekuensi awal 10 Hz, kemudian tegangan peak to peak-nya 1 volt. Lalu untuk kapasitor saya mau pakai nilai 10 nanofarad. Untuk resistornya saya mau nilai 1 kilo ohm. Oke, selanjutnya untuk melihat bentuk gelombang kita membutuhkan osiloskop. Channel A dari osiloskop saya ingin melihat sinyal input, sementara channel B saya ingin melihat sinyal output. Jangan lupa kita juga membutuhkan ground ya. Selanjutnya kita simulasikan. Teman-teman perhatikan, rangkaian ini adalah rangkaian high pass filter. Artinya, rangkaian ini hanya akan melewatkan sinyal dengan frekuensi tinggi. Dengan demikian, untuk sinyal input 10 Hz, tidak ada sinyal yang lewat. Coba kita perbesar frekuensinya. Misalkan 1 kHz. Lalu kita running. Oke, sekarang sudah mulai ada sinyal output yang lewat, meskipun sangat kecil. Tadi sudah kita tentukan, tegangan input ini adalah 1 volt dari peak ke peak. Ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Satu kotak bernilai 0,2 volt. Output bahkan tidak mencapai 1 kotak. Berarti sebagian besar sinyal input teredam dan hanya sebagian kecil yang diteruskan. Ya. Coba kita lihat untuk frekuensi lebih tinggi lagi. Misalkan 10 kilo ohm. Sekarang semakin banyak sinyal input yang diteruskan. 1, 2, 3 kotak. Berarti sinyal outputnya kurang lebih 6 volt. Tegangan dari peak ke peak untuk sinyal output ya. Oke, kita coba untuk sinyal yang lebih tinggi. Misalkan 50 kHz. Sebagian besar sinyal input dilewatkan oleh rangkaian high pass filter ini. Langkah selanjutnya, saya ingin menampilkan grafik tanggapan amplitude. Kita membutuhkan probe tegangan, sama seperti yang kita lakukan pada rangkaian low pass filter. Saya perbesar, kemudian klik kanan, edit grafik, referensinya masukkan probe yang tadi sudah kita tempatkan, lalu tekan spasi. Nah teman-teman lihat, ini adalah
respon amplitudo atau tanggapan amplitudo dari rangkaian high pass filter. Frekuensi yang kecil akan diblok sebagian besar, kemudian seiring meningkatnya frekuensi, semakin banyak juga frekuensi input yang dilewatkan. Kurang lebih di titik ini adalah frekuensi cut off. Jadi kali ini untuk frekuensi besar akan diteruskan semuanya, untuk frekuensi kecil akan diredam. Kita bandingkan dengan sinyal secara teori. Ini dia teman-teman lihat. Ini adalah tanggapan amplitudo untuk rangkaian high pass filter. Frekuensi yang kecil akan diredam dan semakin besar frekuensi input, semakin banyak pula yang dilewatkan. Ya. Untuk sinyal input berupa kotak seperti ini, silahkan coba sendiri gunakan osiloskop. Oke. Ya, demikian teman-teman cara untuk membuat rangkaian high pass filter sekaligus cara untuk melihat grafik tanggapan amplitudonya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat rangkaian band pass filter. Ingat ya, band pass filter itu adalah gabungan dari low pass filter dan high pass filter yang disusun secara seri. Bisa kita gambarkan. Saya ingin menempatkan high pass filter di depan. Lalu kita rangkai high pass filter ini dengan low pass filter yang terhubung secara seri. Untuk nilainya, saya ingin untuk high pass filter ini nilainya 1 mikrofarad, lalu resistornya bernilai 150 ohm saja. Kemudian untuk resistor low pass filter saya ingin 16 kilo ohm. Kapasitornya bernilai 1 nanofarad seperti ini. Untuk sinyal input saya ingin peak to peak-nya adalah 1 volt, kemudian frekuensi mula-mula 100 Hz. Oke teman-teman, rangkaiannya seperti ini, sederhana sekali. Lalu kita ambil osiloskop. Channel A saya ingin melihat sinyal input. Channel B saya ingin melihat sinyal setelah melewati rangkaian high pass filter. Dan channel C saya ingin melihat sinyal outputnya ya. Kita play. Saya perbesar dahulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sinyal inputnya yang berwarna kuning, lalu sinyal akhir output adalah yang berwarna merah. Sementara sinyal ketika melewati high pass filter saya pasang berwarna biru. Oke, teman-teman perhatikan, dengan frekuensi input sebesar 100 Hz, sangat sedikit sinyal yang diteruskan oleh rangkaian band pass filter ini. Baik pada tahap high pass filter di awal
maupun setelah melewati low pass filter ini. Kita coba dengan frekuensi yang lebih tinggi, misalkan 5 kHz. Sorry, saya perkecil. Teman-teman lihat sekarang, untuk sinyal input 5 kHz atau 5000 Hz, semua sinyal input akan diteruskan menuju sinyal output. Ya, jadi tidak ada yang diblokir oleh rangkaian band pass filter ini. Kita coba untuk frekuensi yang lebih tinggi. Misalkan 50 kHz. Oke, teman-teman lihat, ini adalah sinyal input, sinyal outputnya yang berwarna merah. Sebagian besar sinyal diredam. Perhatikan, yang biru saya matikan karena yang biru ini menampilkan frekuensi setelah melewati high pass filter ya. Saya matikan yang biru, kita fokus pada yang kuning dan merah. Saya perbesar. Teman-teman perhatikan, lihat perbedaannya. Yang berwarna kuning adalah sinyal input, yang berwarna merah adalah sinyal output. Sebagian besar sinyal input diredam oleh rangkaian band pass filter ini. Oke. Kemudian kita coba lihat tanggapan amplitudo dari rangkaian ini. Kemudian kita butuh probe tegangan. Kita juga butuh grafik frekuensi. Lalu drag probe tegangan itu menuju ke grafik frekuensi. Reference-nya kita masukkan. Oke, selanjutnya tekan spasi. Oke, teman-teman lihat gambar ini. Sinyal dengan frekuensi rendah teredam. Kira-kira di daerah sini. Di daerah sini adalah frekuensi cut off yang pertama. Artinya, ini adalah frekuensi cut off untuk rangkaian high pass filter. Kemudian sekitar daerah sini, kurang lebih 10 kHz ini adalah frekuensi cut off untuk rangkaian low pass filter. Jadi, yang lewat adalah frekuensi yang berada di bawah kurva ini. Kalau kita lihat kembali teorinya, seperti ini teman-teman. Jadi yang lewat adalah frekuensi yang berada di antara frekuensi low dan frekuensi high. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih memahami rangkaian filter pasif. Silahkan coba sendiri untuk rangkaian band stop filter. Sampai jumpa di video pembelajaran